有争议。部落林他们正是看着你，他们之间的实力有不速之客。10。 Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan spoiler Penakluk Bintang berdasarkan cerita novelnya, yang mana ini ada chapter 432 sampai 435. Cerita berlanjut pada masa depan yang jauh. Semesta telah menjadi rumah bagi banyak negara dan peradaban yang tersebar di lebih dari 1 triliun galaksi. Di antara 1008 negara semesta yang ada, terdapat negara semesta Ganu, sebuah peradaban yang penuh dengan kegembiraan dan kebanggaan saat itu. Warga negara semesta Ganu yang tak terhitung jumlahnya merasa sangat bangga karena 2 dari warganya telah berhasil masuk ke dalam peringkat 20 besar dalam kompetisi jenius semesta. Seorang jenius dari kerajaan Gunung Naga Hitam yang mencapai peringkat ketiga. Berita tentang pencapaian Laofeng itu dengan cepat menyebar di seluruh kerajaan Gunung Naga Hitam, membuat para warga yang biasanya tenang menjadi sangat bersemangat. Kerajaan Gunung Naga Hitam yang kecil dan terpencil kini menjadi pusat perhatian karena kejeniusan Laofeng. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa dari kerajaan yang begitu kecil akan muncul seorang jenius yang begitu hebat. Semua situs web dan saluran berita di kerajaan Gunung Naga Hitam menyiarkan berita tentang Laofeng sepanjang hari. Bahkan Kekaisaran Gunung Naga Hitam pun tidak ketinggalan. Dalam sebuah siaran dan penuh bersemangat, dia berkata Laofeng berasal dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Dia adalah pahlawan kekaisaran mereka. Kaisar bahkan mengambil langkah lebih jauh untuk menunjukkan penghargaan dan dukungannya kepada Laofeng. Dia mengumumkan bahwa Laofeng akan diberikan rumahnya sendiri, yaitu Galaksi Bima Sakti, dan menjadikannya sebagai pemimpin galaksi tersebut. Pengumuman itu bukan hanya untuk menghormati Laofeng saja, tetapi juga untuk meningkatkan posisinya di masyarakat dan memperkuat loyalitasnya terhadap kekaisaran. Di sisi lain, tidak semua orang senang dengan pencapaian Laofeng. Brolin, seorang pangeran ke-9 dari kerajaan Gunung Naga Hitam, merasa marah dan putus asa. Dia tahu bahwa Laofeng sekarang memiliki dukungan penuh dari keluarga kekaisaran dan tanah suci Gunung Naga Hitam, dan bahwa dirinya tidak memiliki harapan untuk menyaingi Laofeng lagi. Brolin sadar bahwa dengan statusnya sebagai anggota inti dari perusahaan semesta virtual, Laofeng akan memiliki kekuatan yang sangat besar di masa depan nanti. Perusahaan alam semesta virtual adalah salah satu dari 5 Levitian hebat oleh 1008 negara di dunia. Bagi Brolin, ini adalah akhir dari ambisinya. Sementara itu, Nolan Sun sebagai seorang pejuang yang licik dan kejam juga merasakan ancaman dari Laofeng. Oleh karena itu, Nolan Sun berencana pergi keluar lapangan bintang ke medan pertempuran dan bertekad untuk menjadi lebih kuat dan menghindari kematian di tangan Laofeng. Kembali di bumi, berita tentang Laofeng menjadi pemimpin galaksi Bima Sakti mengejutkan banyak pihak. Di benua Amerika Utara, pangkalan Washington di Amerika terkejut dengan berita itu. Mereka tahu bahwa biasanya hanya pejuang tingkat alam semesta yang bisa diberikan 10 planet sebagai wilayah, dan hanya penguasa sektor yang bisa mendapatkan galaksi. Mereka mengaku tidak memahami bagaimana Laofeng bisa mendapatkan hadiah sebesar itu. Seorang wanita berambut emas kemudian menjelaskan arti penting dari kompetisi jenius semesta dan status yang diberikan kepada Laofeng. Di sisi lain dunia, di Cina, berita ini disambut dengan gembira dan kebanggaan dari para warga. Mereka merasa bangga bahwa seorang jenius dari Cina telah membuat pencapaian sebesar itu di tingkat semesta. Di antara 5 negara besar di bumi, meskipun mereka berterima kasih kepada Laofeng, ada juga yang merasa cemburu karena pemimpin bumi adalah orang Cina. Pemimpin pangkalan di 5 negara besar terkejut dengan berita tersebut, tetapi mereka tidak memberitahu warga biasa. Mereka merasa bahwa mayoritas orang di bumi masih belum siap untuk terhubung dengan alam semesta secara cepat. Sementara itu di Mars, Leshan sedang melatih sesuai dengan arahan Lotu, berusaha untuk meningkatkan dirinya sendiri. Laofeng dan Rongjun, 2 jenius dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam, mendengarkan ceramah dari pria raksasa lapis baja berskala. Mereka berdua mengaku bahwa ruang pelatihan memang mencerminkan tingkat kekuatan tertentu. Tetapi dalam pertempuran sebenarnya banyak faktor lainnya yang berperan. Dan berita tentang Laofeng yang menyebar di seluruh alam semesta, pengaruh dan reputasinya itu akan terus meningkat. Banyak yang menaruh harapan besar kepadanya, sementara yang lainnya merasa terancam. Laofeng sendiri tetap tenang dan fokus, mengetahui bahwa perjalanan sebenarnya baru saja dimulai. Pada saat itu Laofeng dan Rongjun melangkah keluar dari kamar raksasa lapis baja berskala
kalah dengan langkah yang tegas. Persahabatan dan persaingan mereka telah teruji dalam berbagai pertempuran, dan hari ini mereka berdiri bersama siap menghadapi tantangan baru. Rongjun kemudian berbalik dan pergi meninggalkan Lo Fang yang memperhatikan punggungnya dengan antusias. Sesudah Rongjun pergi, Lo Fang menyadari kalau Rongjun nampaknya tidak setuju dengan kesimpulan raksasa lapis baja, karena Rongjun tampaknya yakin bisa mengalahkan Lo Fang. Tapi Lo Fang tidak merasakan apapun selain antisipasi. Berhadapan dengan lawan yang kuat hanya akan memperkuat dan meningkatkan dirinya. Pada hari itu lebih dari 1 juta jenius yang tersingkir semuanya diteleportasi keluar. Seluruh gedung pencakar langit 0825 hanya menyisakan 6 orang pemimpin abadi dan 5 pemuda. Saat fajar hari berikutnya tiba, 7.300 jenius termasuk Lo Fang dan Rongjun berkumpul di Plaza Tengah. Tiba-tiba energi tak terbentuk menelan seluruh pelajar, menyebabkan 7.300 jenius terkejut. Mata mereka tertuju pada sosok yang melayang di udara, yaitu seorang Tuan Kaisar. Dia mengenakan pakaian biasa yang diresapi dengan energi misterius, mengenakan baju besi hijau dan memiliki sisik ungu di kepalanya. Senyum tipis menghiasi wajahnya, namun tidak ada yang berani menatap langsung kepadanya. Tuan Kesatria kemudian langsung mengucapkan kata selamat kepada peringkat 1 hingga 100 peserta. Ucapan itu membuat Tuan Kesatria memberikan mereka semua sebuah hak untuk memasuki inti dari perusahaan semesta virtual. Sedangkan untuk peringkat 101 hingga 7.200 jenius ini, menurut kinerja ruang pelatihan, perusahaan semesta virtual telah secara otomatis mengatur duel arena Lindong. 3 kemenangan dari berkelanjutan akan memberikan siapapun sebuah slot, sehingga setiap pecundang akan dieliminasi. 7.200 orang dalam pertempuran 1 versus 1, menghilangkan setengah setiap pertempuran. Dengan 3 kemenangan berturut-turut, hanya 900 peserta yang akan tersisa. Saat kata-kata itu keluar, banyak jenius mulai khawatir, termasuk Lo Fang, mengingat situasinya serupa yang pernah dialaminya dalam pemilihan negara semesta Ganu saat bertemu dengan Rongjun. Pengaturan sistem perusahaan jagat maya jelas yang terbaik. Tidak perlu khawatir, kata pria berskala ungu lapis baja hijau. Saat ini 7.200 peserta akan memulai duel arena mereka. Gemuruh memenuhi plaza dan 7.200 jenius yang berpartisipasi tiba-tiba dipindahkan. Hingga padirnya hanya meninggalkan 100 jenius saja. Pada waktu itu Lo Fang mencoba melihat sekeliling, dan hanya 100 pemuda yang tersisa. Alun-alun itu nampak kosong. Di dalamnya ada Dewa Bolan yang berjubah putih, Pangeran Manka yang penuh semangat tempur, saudara-saudara jenius dari planet Agusi, pria kuat dan kapak darah di punggungnya, pemuda besar dan wajah penuh bulu seperti beruang, wanita muda thread hitam yang menggoda dengan 4 lengan, dan pemuda pemalu yang mengintimidasi. 100 orang ini adalah jenius absolut yang telah dipilih untuk memasuki inti perusahaan semesta virtual. Mereka semua memperhatikan satu sama lain, mengetahui bahwa mereka semua akan menjadi pesaing. Tak berselang lama nampak 100 kursi besar dan beberapa meja muncul di sudut alun-alun. Di atas meja ada minuman dan makanan. Pria lapis baja hijau itu sendiri duduk dengan 1008 makhluk abadi di tempat lain. Dewa kematian Bolan, Lo Fang dan 100 jenius sisanya duduk di situ. Lo Fang dan Rongjun duduk berdekatan. Mereka lebih dekat satu sama lain karena mereka berasal dari negara semesta yang sama dan saling menghormati. Lalu dengan cepat 3.600 layar besar muncul di tengah alun-alun. Masing-masing menampilkan pertempuran berbeda yang akan dimulai. Pertempuran dimulai hampir bersamaan. Pertarungan untuk 900 slot yang tersisa telah dimulai. Para pemenang maju sementara yang kalah tersingkir. Itu sangatlah kejam. Di salah satu layar, seorang pemuda berlutut di lantai dan lubang di dahinya. Tatapannya kosong, bibirnya bergerak menunjukkan kata-kata yang tak terdengar. Jenis absolut pun jatuh satu persatu. Dalam 5 menit 3.600 sudah dieliminasi. Mereka tidak bisa menerima kekalahan itu. Setelah setengah jam, ronde kedua dimulai. 3.600 jenius sekali lagi setengah jatuh, sisanya melanjutkan. Setengah jam kemudian, setelah beristirahat dan bersiap, ronde ketiga pun dimulai. Kini 1008 jenius absolut ini semuanya berharap dengan antisipasi besar. Mereka hanya satu langkah lagi dari kemenangan. Namun hanya ada 1 dari 2 di setiap arena duel yang bisa memasuki inti alam semesta virtual. Setengah lainnya semuanya dieliminasi. Lo Fang dan Rongjun berfokus pada puluhan layar sekaligus. Mereka seperti 1000 jenius lainnya menonton banyak layar sekaligus namun tetap fokus pada satu pertempuran tertentu. Pada pertandingan itu terlihat Jia Laishi pada pertandingan pertama dan keduanya dan mengalahkan musuh-musuhnya dengan mudah. Di pertandingan ketiga, lawannya berhasil menahan serangan jiwa pertama dari Jia Laishi. Namun pada akhirnya lawannya harus tumbang setelah serangan kedua.
Dengan begini, 3 kemenangan berturut-turut berhasil didapatkan oleh Jialishi. Lo Fong menyadari kalau serangan jiwa dari Jialishi sangatlah mengerikan. Pasalnya, serangan jiwa normal biasanya tidak terlalu menakutkan. Namun jika dicampur dengan hipnotisme, maka serangan jiwa itu menjadi begitu menakutkan. Karena hipnotisme dapat membuat seseorang secara tidak sadar masuk ke negeri fantasi dan tidak menyadari fakta itu sendiri. Jenis hipnotisme yang mengerikan seperti ini adalah musuh alami seorang pejuang. Lo Fong yang telah mempelajari jejak jiwa dan membatalkan pagoda, memiliki kendali energi yang tinggi dan pertahanan yang kuat. Dia masih memiliki keyakinan untuk bertahan melawan penghipnotis Jialishi. Namun banyak pejuang yang tidak akan berani melawannya. Tak berselang lama, nampak 900 siluet tiba-tiba muncul di alun-alun. Mereka memiliki ekspresi bersemangat karena telah melewati 3 putaran eliminasi. Namun beberapa dari mereka tetap tenang, seperti pria jangkung dan kurus yang mengenakan jubah hitam. Perlu dipahami bahwasanya akan selalu ada persaingan di dalam alam semesta. Dari 1000 orang yang bersaing ini, mereka belum tentu bisa mendapatkan semuanya, menerima jumlah pengasuhan dan sumber daya yang sama. Bahkan perusahaan alam semesta virtual juga tidak berani menyanyiakan sumber daya berharga seperti itu. Hanya yang berada di peringkat 101 hingga 1000 saja yang akan menerima 10 elemen campuran dalam bentuk tunai. Mereka dapat memasuki alam semesta awal untuk belajar dan memasuki inti, area rahasia fase akhir perusahaan virtual. Pada peringkat 11 hingga 100 akan dianugerahi 100 elemen campuran dalam bentuk tunai. Mereka dapat masuki alam semesta awal untuk mempelajari dan memasuki inti surga dan lahan rahasia perusahaan alam semesta. Pada peringkat 3 hingga 10 akan diadahi 1000 elemen campuran dalam bentuk tunai. Mereka dapat memasuki alam semesta awal untuk mempelajari dan menguasai inti area rahasia awal absolut perusahaan virtual. Sedangkan pada peringkat 1 dan 2 akan dihadiahi 10.000 elemen campuran dalam bentuk tunai. Mereka dapat memasuki alam semesta awal untuk mempelajari dan memasuki inti area rahasia primal perusahaan virtual tersebut. Biasanya area primal hanya menerima 1 jenius setiap kompetisi. Namun level batch ini lebih luar biasa. Echelon atas perusahaan jagat maya ini telah memutuskan untuk memberikan 2 slot untuk batch itu demi memasuki area rahasia primal. Pada saat itu, para jenius nampak sedang mendengarkan dengan serius, memahami bahwa persaingan baru saja dimulai. Mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik. Namun perjalanan mereka masih panjang. Persaingan untuk mencapai puncak tidak akan pernah berakhir, dan hanya yang terkuat saja yang akan bertahan. Di tengah kenangan yang penuh ketegangan, 1000 jenis absolut menatap satu sama lain dan rasa ingin tahu yang mendalam. Nama-nama seperti fase terakhir, surga dan tanah, awal mutlak, dan primal area rahasia terngiang-ngiang di benak mereka. Meskipun tidak sepenuhnya memahami apa yang dibalik nama-nama tersebut, mereka tahu bahwa area rahasia primal adalah yang paling bergengsi dan diinginkan. Setelah itu, pria berskala ungu lapis baja hijau menghilang dengan cepat. Pada saat yang sama, 1008 makhluk abadi mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka berbicara tentang area rahasia primal, yang akan menambahkan slot menjadi 2 orang. Mereka awalnya berpikir slot dari area rahasia primal pasti akan menjadi milik Bolan. Mereka tidak pernah mengira akan ada slot tambahan. Ketika para makhluk abadi sedang berbicara, Lo Fong dan yang lainnya dari 1000 peserta menundukkan kepala mereka untuk melihat layar di pergelangan tangan mereka. Di layar tersebut ditampilkan aturan duel yang telah mereka terima. Aturannya adalah sebagai berikut. Dari 900 peserta yang berhasil melewati 3 putaran duel sebelumnya, sistem perusahaan jagat maya akan memilih 100 yang paling luar biasa dari mereka. Mereka adalah Jialishi, Kang Fengti, Lasha, Leishi, Utiwi Shiki, dan yang lainnya. 100 ini akan berduel dengan 100 peserta awal dari ruang pelatihan, menjadikan total 200 orang terlibat dalam pertempuran 1 versus 1. 100 orang yang menang akan memiliki hak untuk memasuki surga dan tanah area rahasia. Adapun 900 lainnya, mereka semua akan memasuki area rahasia fase terakhir. Di antara 100 pemenang, sistem alam semesta virtual akan memilih 20 yang paling luar biasa dan membiarkan mereka bertarung 1 versus 1 untuk menentukan 10 finalis. 10 besar akan memiliki hak untuk memasuki area rahasia awal mutlak. Peringkat 1 dan 2 dari 10 besar akan dipilih memasuki area rahasia primal. Aturan ini benar-benar dogmatis. Mereka benar-benar memberikan sistem alam semesta virtual memilih 100 dari 900 untuk bertarung dengan 100 teratas saat ini. Sepertinya perusahaan alam semesta virtual memiliki keyakinan penuh pada sistem mereka.
Bagaimanapun masalah ini tidak mempengaruhi siapapun, karena mereka memiliki hak masing-masing untuk berperang. Namun tidak semua peserta merasakan hal yang sama. Di alun-alun banyak jenius yang mulai berteriak protes. Keributan semakin membesar, aturan putaran ini berarti bahwa 800 dari 1000 finalis segera dikeluarkan dari permainan tanpa kesempatan untuk menunjukkan kekuatan mereka. Secara alami, banyak dari para jenius yang sangat tidak bahagia dan tidak puas. Sekitar 10 pemuda dari berbagai negara Jagat Raya mulai berteriak bersama. Lo Feng, Rong Jun, dan yang lainnya di daftar nama 200 tetap tenang. Tetapi 800 lainnya marah-marah dan pemuda bermata 3 tersebut. Kemudian segera 1008 makhluk abadi memancarkan tekanan yang luar biasa kuat. Menekan 800 pemuda itu sampai mereka semua menjadi pucat dan gemetar. Hingga akhirnya satu persatu mereka berlutut di bawah tekanan yang tak tertahankan. Di waktu yang sama terdengar sebuah pengumuman yang mengatakan jika seseorang tidak menerima atau meragukan aturan sistem alam semesta virtual, seseorang dapat memilih untuk tidak bergabung dengan perusahaan semesta virtual. Perusahaan alam semesta virtual tidak akan pernah memaksa siapapun untuk bergabung. Jawaban itu membuat 800 jenius berlutut itu terdiam. Mereka tidak berani percaya bahwa perusahaan semesta virtual akan begitu tegas. Pemuda bermata 3 yang sebelumnya penuh kemarahan sekarang menatap dengan ekspresi tidak percaya. 1008 makhluk abadi sangat jelas bahwa jenis-jenis itu memiliki kebanggaan dan temperamen yang sulit diatur. Namun perjalanan menuju puncak kekuatan sangat panjang dan melelahkan. Jika seseorang selalu menjaga harga diri seperti itu, maka sangat mudah untuk jatuh. Maka dengan keras menjatuhkan mereka kembali adalah hal yang terbaik. Sementara di dalam aula besar gedung pencakar langit 0825, Lo Feng dan Rong Jun duduk di kursi. 3 lainnya di kelompok mereka telah tersingkir dalam 3 duel putaran. Lo Feng benar-benar terpana karena ternyata perjalanan menuju puncak kekuatan tidak pernah mudah. Dan perusahaan alam semesta virtual membuatnya sangat jelas bahwa hanya yang terkuat yang akan dapat bertahan. Lo Feng kemudian kembali ke kamarnya. Pikirannya masih gelisah setelah mendengar berbagai informasi tentang perusahaan semesta virtual dan 4 area rahasia mereka. Butuh beberapa saat baginya untuk menenangkan diri. Setelah beberapa saat di bumi di halaman kota Westlake Yongzhou, Lo Feng duduk di ruangan teh sambil menuangkan segelas teh dan menyesapnya. Lo Feng kemudian bertanya kepada Babata apa sebenarnya yang dimaksud dengan 4 area rahasia dari perusahaan semesta virtual. Babata memberitahu bahwa perusahaan semesta virtual memiliki para anggota area rahasia primal. Mereka memiliki posisi yang sangat tinggi. Untuk dapat memasuki area rahasia primal, hanya mereka para jenius yang sangat langka di seluruh alam semesta saja. Oleh karena itu, perusahaan bersedia menghabiskan jumlah besar harta dan kekayaan untuk memelihara mereka. Berapa banyak harta yang dihabiskan? Apakah itu sebanding dengan kekayaan gurunya? Babata pun menjawab, guru Yuanmo memang sangat kuat. Bahkan kerajaan Gunung Naga Hitam harus menundukkan kepalanya di depannya. Namun guru Yuanmo jika dibandingkan dengan negara semesta Ganwu, levelnya jelas berbeda. Penjelasan itu membuat Lo Feng memahami apa yang dimaksud oleh Babata, yang mana pemimpin negara alam semesta Ganwu adalah makhluk kuno yang telah hidup selama triliunan tahun, menciptakan dan mengembangkan seluruh negara alam semesta. Meskipun begitu, pemimpin negara alam semesta Ganwu tetap harus menunjukkan rasa hormat kepada perusahaan alam semesta virtual. Di 1008 negara alam semesta, tidak ada satupun yang berani menyinggung perusahaan alam semesta virtual. Perusahaan alam semesta virtual ini adalah satu contoh kekuatan besar yang sesungguhnya. Terlebih lagi, mereka memelihara para jenius di area rahasia primal dengan rencana yang sangat ketat. Kekayaan yang mereka habiskan untuk para jenius itu dalam hal ini jelas bahwa uang yang dihabiskan oleh perusahaan semesta virtual jauh lebih besar daripada guru Yuanmo. Babata kembali menjelaskan dari apa yang dia ketahui, memasuki area rahasia primal bukanlah akhir dari itu. Akan tetapi banyak kompetisi di sana. Yang lemah akan ditendang keluar. Dan mereka yang berada di area rahasia awal absolut mungkin naik ke area rahasia primal. Karenanya, untuk menikmati sumber daya paling banyak, Lo Feng harus terus bekerja keras karena di masa depan akan ada sejumlah besar jenius absolut yang mengincar posisinya. Saat Lo Feng bersantai, orang lain mungkin akan menyusul. Babata menjelaskan bahwa posisi tinggi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan saja, tetapi juga oleh banyak faktor lainnya. Seperti di PC bisnis perusahaan jagat maya, beberapa jenius bisnis atau investor mungkin memiliki kekuatan yang sangat rendah. Namun mereka masih menikmati posisi yang sangat tinggi karena kemampuan mereka dalam bidang tertentu. Selain itu, perlu diketahui bahwasanya semua orang yang memasuki area rahasia primal adalah semua elit terpenting dari perusahaan semesta virtual. Mereka adalah akar dari perusahaan tersebut.
Lo Fong menyadari bahwa perusahaan semesta virtual adalah salah satu dari 5 Leviathians yang hebat. Dan bahkan undying di perusahaan semesta virtual, banyak yang hanya berada di area rahasia awal absolut. Jika Lo Fong bisa memasuki area rahasia awal absolut, itu sudah dianggap sukses besar. Seketika Lo Fong pun terkejut mendengar hal itu. Sama seperti Dewa Kematian Bolan yang sangat lemah sekarang, dia adalah jenis mutlak, puncak umat manusia dalam 1 triliun tahun. Satu orang seperti dia hanya muncul setiap triliunan tahun atau lebih. Dalam hal nilai dan posisi, Bolan memiliki potensi yang sangat besar. Pemahaman hukum asal paling mudah selama tahap penguasa sektor. Dan selama tahap tingkat bintang yang sulit, Dewa Kematian Bolan sudah memiliki tingkat pemahaman tentang hukum ruang angkasa yang sangat tinggi. Jika dia tidak mati dalam hukum asal angkasa itu sendiri, dia pasti akan melebihi Huyan Bo. Selama dia tidak mati, dia pasti akan menjadi puncak bahkan di antara yang lain. Hampir tak terkalahkan. Hukum asal angkasa sebagai salah satu puncak dari 2 hukum asal yang paling sulit. Jika dia bisa menjadi abadi, itu akan menakutkan. Babata kemudian mencoba mengingatkan Lo Fong bahwa tugas terpentingnya saat ini adalah untuk menyelesaikan lawan pertamanya, yaitu Huti Weisiki. Singkat waktu ketika pelajar hari kedua tiba di pelajar 1000 jenius berkumpul. Lo Fong berdiri di kerumunan melihat pemuda bermata 3 yang tinggi di kejauhan. 3 mata itu suram, jelas pukulan yang dideritanya kemarin sangatlah besar. Di tengah udara, pria berskala ungu lapis baja hijau atau Tuan Kesatria nampak sedang melihat 1000 pemuda itu. Sambil berkata, hari ini adalah hari yang baik, mereka akan dalam 1 hari memilih 100 teratas, 10 besar dan 1 dan 2 dari mereka. Apakah mereka ini sudah siap? Maka pertempuran pun akan dimulai sekarang. Dan lambaian tangannya, 100 arena besar muncul di atas plaza, dengan jaring hitam menutupi dan mengelilingi mereka. Rongjun, Jialishi, dan 200 pemuda lainnya diangkut ke arena. Setiap arena memiliki 2 orang. Di salah satu arena adalah Lo Fong dan Wutiashike. Arena putih perak itu memiliki luas 10 km persegi. Jaring hitam menutupi seluruh arena. Saat embusan angin tertiup, tiba-tiba saja Wutiashike menjadi embusan angin yang bergerak cepat menuju Lo Fong. Lantas Lo Fong pun segera menganalisis lawannya dari udara, menyadari bahwa Wutiashike ini menggunakan senjata energi genetik level 5 Point Shadow Blade yang sangat cepat dan ganas. Segera Wutiashike pun melambaikan tangannya, menyebabkan angin pada pedang gila yang menelan segalanya. Lo Fong berdiri di pesawat ulang-alik awan gelapnya, mendeteksi celah dalam serangan dan menghindari tarian angin pedang itu dan kecepatan yang luar biasa. Sewaktu sedang menghindari serangan, batang panjang emas gelap di punggung Lo Fong menembakkan 5 lampu emas membentuk 5 bilah emas. Pada saat itu Lo Fong menatap lawannya dengan dingin, seolah-olah dia menatap orang yang mati. 5 lampu emas itu bergerak seperti 5 naga emas yang meraung ke tengah tarian pedang Wutiashike. Wutiashike mencoba melawan dan cahaya putih yang menembus cepat. Namun Lo Fong dan cepat menghindarinya menggunakan pesawat ulang-alik awan gelap dan melepaskan 16 perisai untuk bertahan. Pertarungan semakin intens di antara mereka berdua. Pertarungan semakin intens dengan Lo Fong dan Wutiashike yang saling berhadapan dalam duel yang menentukan nasib mereka dalam perusahaan semesta virtual. Meskipun Wutiashike ini kuat dan gesit, kemampuan dan kecepatan Lo Fong yang luar biasa membuatnya mampu menghindari serangan dan melancarkan serangan balik yang mematikan. Dan setiap gerakan yang terukur dan strategis, Lo Fong berhasil menjatuhkan Wutiashike dan memenangkan pertarungan itu. Arena putih perak bersaksi atas kekuatan dan determinasi Lo Fong yang kini maju ke babak berikutnya dalam perjuangannya untuk mencapai puncak dan memasuki area rahasia yang paling tinggi. Kemenangan ini adalah langkah penting bagi Lo Fong dalam perjalanan panjang untuk menjadi salah satu jenius yang terkuat di alam semesta. Namun dia menyadari bahwa perjalanannya masih panjang dan tentu penuh tantangan. Dia harus bekerja keras dan bersiap menghadapi para jenius lainnya yang tak kalah tangguh. Dan semangat membara dan tekad yang kuat, Lo Fong melangkah maju, siap menghadapi tantangan berikutnya dalam pertarungan epik di alam semesta virtual yang luas dan penuh misteri. Nah, sayang sekali spoiler pada hari ini pun harus berakhir dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika ingin suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.